Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman cari resep olahan daging yang bikinnya simple dan bumbunya tidak banyak macam atau simple juga. Nah, video ini jawabannya Mama Ryan akan bikinkan. Untuk rasa jangan diragukan karena bikin makan nambah berkali-kali. Insya Allah teman-teman akan suka banget setelah coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Pertama saya akan siapkan untuk bumbunya dulu bawang putih. Ini kecil-kecil saya hitung 12 siung, kemudian rajang halus. Bawang merah kurang lebih 15 siung sama rajang halus. Saya pakaiin juga daun jeruk 4 lembar. Selanjutnya untuk cabenya saya akan chopper. Cabai rawit merah kurang lebih 25 buah. Cabai merah keriting kurang lebih 10 buah. Tomat merah 2 buah yang sudah dipotong-potong. Kemudian haluskan saya menggunakan chopper. Haluskan sampai halus. Kurang lebih jadi seperti ini. Selanjutnya siapkan daging. Ini dagingnya sudah direbus sampai matang dan empuk. Saya pakai daging sapi bagian sengkel sebanyak 1 kilo atau 1000 gram. Saya potong ukuran sedang sedikit menipis. Setelah semua daging dipotong, kemudian memarkan dengan ulekan, pukul-pukul, jangan terlalu hancur, secukupnya aja, sekedarnya aja. Kurang lebih menjadi pipis seperti ini. Selanjutnya panaskan minyak goreng, secukupnya tumis bumbu, tumis bawang merah, bawang putih, dan daun jeruknya dulu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai sedikit kuning kecoklatan. Setelah bumbu wangi dan kuning kecoklatan seperti ini, kemudian masukkan cabai dan tomatnya yang tadi kita chopper. Aduk-aduk tumis kembali sampai cabai dan tomat matang. Tapi sebelumnya tambahkan garam, kaldu bubuk gula putih, ketumbar bubuk lada bubuk, terasi, dan sedikit micin. Aduk-aduk tumis kembali sampai semua bumbu matang. Setelah bumbu matang, kemudian masukkan dagingnya. Aduk-aduk kemudian masak sampai semua menjadi benar-benar tanak. Air dari tomatnya mengering dan daging permukaannya sedikit kecoklatan. Setelah semua benar-benar menjadi tanak, bumbu sedikit mengering seperti ini. Matikan kompor, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia daging sambal ketumbar. Ini jujur enak banget teman-teman. Dimakan dengan nasi hangat, diawur-awurkan dengan nasi hangat. Masya Allah, ini luar biasa enak. Sampai kayaknya nggak bisa berhenti makan karena terlalu enak walaupun bumbunya simple. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Save lagi nih teman-teman untuk masak daging kurban yang mau dimasak seger-seger, gurih, nikmat. Cobain deh resep ini, insya Allah teman-teman akan ketagihan banget. Karena saya sendiri dan sekeluarga suka banget. Dan setelah ini kalau mau bikin lagi akan selalu pakai resep ini karena rasanya yang terlalu enak. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan daging. Saya pakai daging sapi bagian sengkel sebanyak 1 kilo atau 1000 gram. Ini dagingnya sudah saya cuci bersih, kemudian potong-potong. Saya potong dadu atau potong sesuai selera teman-teman. Kalau mau pakai daging kambing boleh juga. Setelah semua daging dipotong-potong, tempatkan di wadah, kemudian sisihkan dahulu. Selanjutnya siapkan untuk bumbunya 5 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. 7 siung bawang merah. Jahe sedikit kurang lebih 1,5 cm. Lengkuas sama kurang lebih 1,5 cm juga. Merica butiran 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1/4 sendok teh, boleh pakai kunyit segar, tambahkan air atau dengan minyak goreng secukupnya. Kemudian haluskan sampai benar-benar halus, kurang lebih jadi seperti ini.
Siapkan juga bumbu yang lain atau bumbu yang dipotong-potong. Belimbing wulu 5 buah, kalau nggak ada boleh di skip. Cabai rawit merah biarkan utuh. Cabai hijau keriting 8 buah, tomat merah 2 buah, tomat hijau 3 buah. Bawang putih yang dirajang tipis-tipis 4 siung, bawang merah 5 siung. Daun jeruk ini kecil-kecil saya pakai 7 lembar, daun salam 4 lembar, serai 3 batang digeprek. Selanjutnya rebus air secukupnya. Setelah mendidih masukkan dagingnya. Ratakan sampai semua daging terkena air, kemudian rebus daging sebentar. Kurang lebih 10 menit dihitung dari air mendidih. Ini untuk rebusan pertama, nanti setelah direbus airnya saya akan buang. Fungsinya untuk menghilangkan sisa darah dan lemak berlebih dan kotoran-kotoran yang lain. Setelah mendidih, sisa darah dan lemak berlebih akan membentuk buih seperti ini, kemudian angkat dan buang sampai bersih. Sampai bersih supaya nanti pas kita angkat dagingnya, buih-buih ini tidak menempel ke daging. Setelah daging direbus kurang lebih 10 menit dihitung dari mendidih, matikan kompor, kemudian angkat daging dan tiriskan. Kemudian rebus daging kembali dengan air yang baru kurang lebih 2 liter. Dilanjut masukkan rempah aromatiknya yang tadi kita siapkan. Untuk bawang merah, bawang putih rajang kita masukkan nanti, tambahkan garam setengah sendok makan. Aduk-aduk supaya garam larut merata. Kemudian rebus daging kembali, saya menggunakan presto untuk mempersingkat waktu. Rebus daging kurang lebih 25 menit, dihitung dari knob presto berdesis seperti ini. Untuk merebus dengan panci biasa atau manual, rebus kurang lebih 1 jam atau sampai 1,5 jam. Atau pakai metode apapun, yang penting dagingnya menjadi empuk ya. Sambil merebus daging, saya akan tumis bumbu halus yang tadi kita bikin. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu benar-benar matang dan tanak seperti ini, kemudian matikan kompor, sisihkan dahulu bumbunya. Selanjutnya kembali ke daging yang tadi kita presto, ini sudah direbus kurang lebih 25 menit. Kemudian matikan kompor setelah knob presto berhenti berputar, kemudian buang uapnya sampai habis supaya pas dibuka tutup presto jadi aman ya. Setelah uap habis, buka tutup presto. Dan ini dagingnya sudah matang dan empuk. Saya akan pindahkan ke wajan supaya proses pemasakan selanjutnya lebih gampang. Saya tambahkan air sedikit lagi kurang lebih 200 ml karena tadi waktu mempresto airnya menyusut. Kemudian masukkan bumbu halus yang tadi kita tumis. Masukkan juga bawang merah, bawang putih yang tadi kita rajang. Tambahkan garam, kaldu bubuk, dan gula merah. Untuk garam sedikit dulu karena waktu merebus daging sudah menambahkan garam. Gampang nanti kalau koreksi kurang asin tinggal ditambahin garam. Kemudian masukkan cabai rawit utuh dan belimbing wuluhnya dulu. Sisanya menyusul nanti, kemudian tambahkan larutan air asam jawa. Dari 50 gram asam jawa. Aduk-aduk sampai tercampur rata, masak kembali daging sampai cabai matang dan kuah sedikit menyusut supaya bumbu meresap ke dagingnya. Setelah cabai matang dan kuah sedikit menyusut, kemudian masukkan kecap manis kurang lebih 3 sendok makan penuh. Kemudian masukkan cabai hijau keriting dan tomatnya. Aduk-aduk masak kembali sebentar, cukup sampai cabai hijau keriting dan tomat setengah matang. Setelahnya matikan kompor, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia garang asam daging versi Mama Ryan. Masya Allah, suapan pertama bikin kaget karena ini rasanya terlalu enak, di luar ekspektasi saya. Pokoknya teman-teman wajib coba ya, insya Allah teman-teman akan ketagihan banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pasti sebagian banyak orang sudah pernah makan soto ini ya, soto tangkar daging. Dan cobalah sekali-kali bikin sendiri. Mama Ryan akan bagikan resepnya, rahasia soto tangkar yang di luar-luar sana enak banget. Dan mungkin ini akan lebih enak. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan daging sapi. Saya pakai sebanyak 1 kilo lebih atau 1300 gram. Sudah dicuci dan sudah dipotong-potong dadu menyerong seperti ini. Kemudian sisihkan dahulu dagingnya, lanjut untuk bumbunya.
8 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. 10 siung bawang merah. 6 buah cabai merah keriting. Kunyit sedikit kurang lebih 2 cm. Bumbu kering yang sudah disangrai terlebih dahulu diantaranya kemiri, ketumbar, merica, pala, dan jinten. Tambahkan air atau minyak goreng secukupnya supaya gampang halusnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Siapkan juga untuk rempah cemplungnya. Serai ini kecil-kecil saya pakai 4 batang. Daun jeruk 5 lembar, daun salam 4 lembar, lengkuas cukupnya digeprek, jahe secukupnya digeprek. Sedikit kayu manis kurang lebih 2 cm, cuma saya belah jadi 2, dan cengkeh 10 butir. Untuk topping sotonya saya pakein kentang 2 buah yang sudah dipotong-potong dan digoreng. Tomat merah yang sudah dipotong-potong dadu. Daun bawang 3 batang, potong bulat kecil. Dan supaya sotonya tambah segar, nanti saya akan tambahkan perasan jeruk nipis. Boleh pakai jeruk lemon ataupun jeruk limo. Bawang goreng secukupnya. Santan yang dibuat encer 2,5 liter dari 1 butir kelapa. Ini tadi santannya saya simpan di kulkas, jadi atasnya membeku seperti ini, tapi tidak apa-apa. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu halus yang tadi kita blender. Tumis sekalian rempah cemplungnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, kemudian sisihkan dahulu bumbunya. Kemudian selanjutnya rebus air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan daging. Ratakan aduk-aduk supaya semua daging terkena air atau tenggelam. Kemudian rebus daging sebentar aja. Kurang lebih 10 menit dihitung dari air mendidih. Karena nanti setelah direbus 10 menit airnya saya akan buang. Ini untuk rebusan pertama. Jadi fungsi rebusan pertama untuk menghilangkan sisa darah dan lemak berlebih. Setelah mendidih, lemak berlebih dan darah akan menjadi buih-buih seperti ini. Kemudian angkat buihnya dan buang. Supaya nanti pas angkat dagingnya, buih-buih ini tidak menempel ke dagingnya. Setelah direbus kurang lebih 10 menit, dihitung dari mendidih, kemudian angkat daging dan tiriskan, lalu buang airnya. Selanjutnya rebus santan yang tadi kita siapkan, aduk-aduk terus sampai mendidih supaya nanti pas di presto dengan daging, santan tidak pecah. Ini tips ya teman-teman untuk mempresto daging dengan santan. Aduk-aduk santan terus sampai mendidih sebelum daging masuk. Kalau pegel mengaduk-aduk, jadi sesekali diaduk-aduk, diamkan beberapa saat, kemudian aduk-aduk kembali. Seterusnya seperti itu sampai dia mendidih. Setelah santan mendidih, jangan langsung masukkan dagingnya. Biarkan mendidih beberapa saat sambil diaduk-aduk kurang lebih 1 menit atau 2 menit diaduk-aduk. Selagi mendidih, aduk-aduk terus. Setelahnya masukkan daging yang tadi kita rebus pertama. Kemudian masukkan juga bumbu halus yang sebelumnya tadi kita tumis. Tambahkan garam, kaldu bubuk, gula putih, dan sedikit micin. Supaya kuahnya lebih wangi, saya tambahkan minyak samin kurang lebih 1,5 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur rata dan minyak saminnya larut. Aduk-aduk terus sampai mendidih lagi. Setelahnya lanjut masak, saya menggunakan presto supaya cepat empuk, jadi mempersingkat waktu. Dan lakukan hal seperti tadi ya, kalau mau masak daging bersama santan menggunakan presto supaya santan tidak pecah. Masak daging dengan presto kurang lebih 25 menit dihitung dari keno presto berdesis seperti ini. Kalau menggunakan panci biasa atau manual bisa dimasak selama 1 atau 1,5 jam. Setelah di presto kurang lebih 25 menit, matikan kompor, kemudian buang uapnya sampai habis supaya nanti pas buka presto aman. Setelah uap benar-benar habis, buka tutup presto. Dan ini sudah matangnya, daging sudah benar-benar empuk. Saya akan pindahkan ke wajan atau wok pan supaya pengambilannya jadi lebih gampang. Setelah sudah dipindahkan ke wajan, didihkan kembali. Kemudian tambahkan susu full cream atau susu UHT, 1 bungkus kemasan 250 ml. Setelahnya cek rasa lagi, kalau kurang garam atau kurang apa tinggal ditambahin ya. Aduk-aduk sampai tercampur rata, masak kembali, cukup sampai mendidih lagi.
Setelah mendidih, matikan kompor. Ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Untuk penyajiannya, tata dulu di mangkok kentang goreng, tomat merah, daun bawang, dan bawang merah goreng. Kemudian siramkan daging dan kuahnya di atasnya secukupnya. Dan tara, ini dia soto tangkar versi Mama Ryan. Ini asli enak banget, gurih, seger, wangi, dan dagingnya empuk lembut karena di presto bareng dengan santan. Kurang lengkap rasanya kalau makan soto tidak pakai sambal ya. Kita tambahkan sambal secukup. Bikin sambalnya gampang banget, cukup cabai rawit merah dan bawang putih sedikit, rebus. Setelah direbus matang, kemudian blender atau haluskan dengan ulekan supaya tambah seger dan tambah nampol. Tambahkan jeruk nipis atau jeruk limo secukupnya. Ini enak banget teman-teman, selagi panas dimakan dengan nasi hangat dan kerupuk. Cocok di segala suasana, segala musim atau momen apapun. Wajib coba ya, insya Allah teman-teman pasti suka banget soto tangkar versi Mama Ryan. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Mama Ryan punya referensi baru untuk masak daging. Bisa juga untuk ide masak daging kurban supaya menu daging kurban ada varian lain. Dan mencoba sensasi baru yang pastinya ini super enak banget. Insya Allah teman-teman akan ketagihan banget setelah coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan daging sapi, boleh pakai daging kambing. Ini dagingnya sudah direbus dan dipotong-potong sebanyak 1 kilo lebih atau 1300 gram. Sisihkan dulu dagingnya, lanjut siapkan untuk bumbunya. 6 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. 6 siung bawang merah. Cabai merah besar 5 buah, boleh diganti dengan cabai merah keriting. Ketumbar butiran 1 sendok teh penuh dan merica butiran 1 sendok teh. Saya tambahkan air, boleh pakai minyak goreng secukupnya supaya gampang halusnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Selanjutnya siapkan bumbu yang lain, saya akan racik dulu. Saus sambal atau saus cabai 3 sendok makan, saus tomat 3 sendok makan. Saus tiram kurang lebih 1,5 sendok makan. Kecap manis 2 sendok makan. Kecap ikan 1 sendok makan. Kecap Inggris 1 sendok makan. Minyak wijen kurang lebih 1 sendok makan juga. Gula putih 1 sendok teh penuh. Kaldu bubuk 1 sendok teh penuh. 200 ml larutan air asam jawa dari 30 gram asam jawa. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, siapkan juga bumbu yang lain. Bawang bombay 1 buah ukuran besar yang sudah dipotong memanjang kecil. Dan bawang 3 batang yang sudah dipotong bulat sedang. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu halus. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Oh ya, saya tumis sekalian daun jeruk 4 lembar. Aduk-aduk kembali, tumis sampai bumbu matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, kemudian masukkan dagingnya. Aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan persausannya. Tambahkan air kaldu atau air bekas rebusan daging sebanyak kurang lebih 150 ml. Ini terlihat kaldunya sedikit mental ya, karena habis keluar dari kulkas. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan bawang bombaynya. Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian masak sampai kuah menyusut menjadi nyemek-nyemek. Setelah kuah menjadi nyemek-nyemek seperti ini, kemudian masukkan daun bawang. Aduk-aduk masak kembali sebentar, cukup sampai daun bawang sedikit layu. Setelah daun bawang sedikit layu, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara,
Nah, ini dia daging masak saus. Ini asli serius, nikmat banget. Kalau mau masak daging, disarankan banget dicoba ya teman-teman. Insya Allah teman-teman tidak akan kecewa, malah akan ketagihan. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Resep baru yang enak banget untuk masak iga ataupun daging. Dan senang sekali bisa berbagi resep masakan yang enak supaya teman-teman tahu enaknya seperti apa, supaya saya ngerasain tidak sendirian. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan iga sapi. Saya pakai sebanyak 1 kilo lebih atau 1200 gram. Saya pakai iga sapi yang dagingnya tebal banget, tulangnya kecil tipis. Untuk iga sapinya bisa diganti dengan daging. Untuk menu ini daging yang cocok ya bagian sengkel. Lanjut rebus air secukupnya. Setelah mendidih masukkan iganya, tambahkan garam setengah sendok makan, jahe secukupnya digeprek. Ratakan supaya garam larut merata, kemudian rebus iga. Saya menggunakan presto untuk mempersingkat waktu. Rebus kurang lebih 25 menit, dihitung dari kenal presto berdesis seperti ini. Untuk rebus dengan panci biasa atau manual, rebus kurang lebih 1 jam. Atau pakai metode apapun, yang penting dagingnya jadi empuk ya. Sambil merebus saya akan siapkan untuk bumbunya. Bawang putih ini ada yang besar-besar banget, saya hitung 11 siung. Cabai rawit merah kurang lebih 25 buah. Cabai hijau keriting kurang lebih 13 buah. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Haluskan sampai halus kurang lebih seperti ini. Selanjutnya siapkan juga untuk bumbu yang lain. Serai 3 batang, ambil tengahnya atau mudanya, rajang halus seperti ini. Tomat hijau 8 buah, potong dadu. Setelah iga direbus kurang lebih 25 menit, matikan kompor, kemudian buang uapnya sampai habis supaya nanti pas kita buka tutup presto aman. Setelah uapnya habis, buka tutup presto, kemudian angkat iganya dan tiriskan. Setelahnya marinasi iganya, beri bawang putih yang sudah dihaluskan dari 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, ketumbar bubuk 1 sendok teh penuh, kunyit bubuk setengah sendok teh. Kemudian ratakan sampai semua iga terbaluri bumbu marinasi. Ini bumbu marinasinya sudah merata dan tulang-tulangnya pada lepas seperti ini, saya akan buang aja. Setelahnya diamkan iga minimal 5 menit. Setelah didiamkan 5 menit, kemudian goreng iga dengan minyak goreng secukupnya. Pastikan minyak sudah benar-benar panas ya, karena saya akan goreng sebentar supaya daging tetap empuk dan jadi kenyal walaupun permukaannya sedikit kecoklatan. Setelah permukaannya kecoklatan seperti ini, balik iganya. Kemudian angkat dan tiriskan iganya setelah semua permukaannya sedikit kecoklatan seperti ini. Selanjutnya goreng sebagiannya lagi atau sisanya. Saya taburin tepung terigu di minyaknya sedikit, karena tadi digoreng meletup-letup, supaya yang ini digoreng tidak terlalu meletup-letup. Setelah semua iga digoreng, kemudian tumis bumbu yang dicoper dengan minyak goreng secukupnya. Tumis sekalian serehnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, kemudian masukkan tomat hijaunya. Aduk-aduk, tumis kembali sampai tomat setengah matang. Setelahnya tambahkan air kurang lebih 200 ml. Tambahkan seasoningnya, garam, gula putih, kaldu bubuk, dan sedikit micin. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai kuah menyusut sampai tomatnya hancur. Setelah airnya menyusut menjadi nyemek-nyemek seperti ini, dan tomat menjadi lunak, saya tekan-tekan seperti ini supaya tomat lebih hancur dan ngeblend dengan bumbu yang lain. Setelah bumbu jadi nyemek-nyemek seperti ini dan tomat ngeblend dengan bumbu yang lain, kemudian masukkan iga gorengnya. Aduk-aduk, masak sebentar cukup sampai bumbu tercampur rata. Setelah bumbu tercampur rata seperti ini, matikan kompor. Ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan.
Tara, ini dia iga goreng sambal tomat serai. Ini rekomendasi banget untuk teman-teman yang ingin masak iga ataupun daging, supaya masak daging tidak itu-itu aja. Karena rasanya yang nikmat parah, bikin makan lupa segalanya. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan bikin menu rawon request dari teman subscriber. Tapi untuk rawonnya Mama Ryan beda, enaknya tidak umum. Teman-teman harus tahu dan mencoba, insya Allah teman-teman akan ketagihan banget dengan rasanya. Untuk cara buatnya, tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan daging. Saya pakai sebanyak 1 kilo lebih atau 1750 gram. Saya pakai 3 jenis daging, bagian sengkel, sandung lamur, dan tetelan yang sudah dipotong dadu kecil-kecil seperti ini dan sudah dicuci bersih. Kemudian daging kita sisihkan dahulu, lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Bawang merah kurang lebih 20 siung, bawang putih kurang lebih 15 siung, kemiri 10 butir, kencur kurang lebih 3 ruas, kunyit 1 ruas yang sudah dipotong dan dibelah, jahe kurang lebih 2,5 cm yang sudah dipotong-potong. Kemudian goreng semua bahan bumbu yang tadi kita siapkan dengan minyak goreng secukupnya. Ratakan supaya semua bahan bumbu terkena minyak, kemudian goreng semua bahan bumbu sampai matang. Setelah dirasa matang, kemudian angkat bahan bumbu dan tiriskan. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai ulekan ya. Tambahkan bumbu yang lain, ini sudah disangrai, diantaranya jinten, ketumbar, dan merica. Keluak saya pakai 8 buah yang sudah direndam air panas. Untuk keluaknya cicipin dulu ya, kalau pahit jangan dipakai. Jadi pakai yang tidak pahit ya. Kemudian tambahkan air atau minyak goreng secukupnya supaya gampang halusnya. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Setelahnya tumis dengan minyak goreng secukupnya. Ini minyak gorengnya bekas goreng bumbu tadi ya. Tumis juga sekalian rempah aromatiknya, diantaranya serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Dengan api kecil supaya keluak tidak cepat gosong dan dia akan matang sempurna. Sebelum bumbu benar-benar tanak, saya tambahkan dulu untuk seasoningnya. Di antaranya garam, kaldu bubuk, gula putih, dan sedikit micin. Aduk-aduk tumis kembali sampai bumbu benar-benar tanak. Setelah bumbu matang, matikan kompor, kita sisihkan dahulu. Karena saya akan rebus daging, rebus air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan dagingnya. Aduk-aduk ratakan supaya semua daging terkena air atau tenggelam. Kemudian rebus daging sebentar aja. Kurang lebih 10 atau 15 menit dihitung dari air mendidih lagi ya. Ini untuk rebusan pertama ya, nanti setelah direbus 10 atau 15 menit, saya akan buang airnya dan rebus kembali dengan air yang baru. Fungsinya untuk menghilangkan sisa darah dan lemak berlebih. Setelah mendidih dia akan berbuih seperti ini, angkat buihnya dan buang. Supaya nanti pas kita angkat dagingnya, buih-buih ini tidak menempel ke dagingnya. Setelah daging direbus kurang lebih 15 menit, angkat daging dan tiriskan, kemudian buang airnya. Untuk rebusan kedua yang saya akan pakai airnya, saya menggunakan santan. Santan encer sebanyak kurang lebih 3 liter dari 1 butir kelapa. Rebus santan, setelah mendidih masukkan dagingnya. Kemudian masukkan bumbu yang tadi kita bikin. Ini versi saya ya, pakai santan. Untuk teman-teman yang tidak ingin pakai santan juga boleh. Tapi kalau keseluruhan resepnya ikutin Mama Ryan, dijamin rawon teman-teman akan beda dari yang lain. Larutan air asam jawa sedikit aja, kurang lebih dari 15 gram asam jawa. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian rebus atau kembali masak. Saya menggunakan presto supaya cepat empuk untuk mempersingkat waktu. Untuk teman-teman yang ingin memasaknya dengan panci biasa atau manual, masak kurang lebih 45 menit atau sampai dengan 1,5 jam. Pokoknya sampai daging empuk ya. Untuk memasak dengan presto kurang lebih 15 menit dihitung dari knob presto berdesis seperti ini. Setelah dimasak kurang lebih 15 menit, matikan kompor, kemudian buang uapnya supaya nanti pas dibuka tutup presto aman. Setelah uapnya habis, sudah aman untuk dibuka tutup prestonya. Dan ini sudah matang, saya akan pindahkan ke wajan atau wok pan supaya nanti pengambilannya lebih gampang. Setelah pindahkan ke wajan, didihkan kembali.
Kemudian tambahkan daun bawang, ini dari 5 batang yang sudah dipotong bulat sedang. Bawang merah goreng kurang lebih 3 sendok makan penuh. Aduk-aduk kembali, masak sebentar aja, cukup sampai daun bawang sedikit layu. Setelah daun bawang sedikit layu, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia rawon versi Mama Ryan. Ini asli enak banget. Enaknya beda dari rawon-rawon yang lain. Pokoknya ini enaknya tidak umum, teman-teman harus coba biar tahu enaknya sebagaimana. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan bikin menu yang nikmat banget, yang dilihat aja pasti bikin boros banget nasi. Wajib coba supaya masak daging ada variasi lain, dan insya Allah teman-teman pasti akan ketagihan banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan daging. Saya pakai daging sapi bagian sengkel. Ini sebanyak 1 kilo lebih atau 1700 gram. Boleh pakai bagian yang lainnya atau boleh juga pakai daging kambing. Kenapa kalau masak daging saya selalu atau lebih sering pakai daging bagian sengkel? Karena dia ada serat-serat di tengahnya yang bikin daging kenyal dan dimakan gak ngebosenin. Dan kalaupun dihangatkan terus dia stay, tidak hancur. Karena daging terikat serat atau urat. Kemudian potong daging, saya potong besar-besar seperti buat rendang, potong melawan serat, sedikit menyerong, supaya nanti dimasak gampang empuknya. Oh ya, ini sebelum dipotong-potong sudah saya cuci bersih ya. Setelah semua daging dipotong-potong, sisihkan dahulu, lanjut untuk bumbunya. Bawang putih ini ada yang kecil-kecil, saya hitung 15 siung. Bawang merah kurang lebih 18 buah. Cabai merah keriting kurang lebih 120 gram. Jahe kurang lebih 2,5 cm. Kemiri 7 butir. Air secukupnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Kemudian siapkan juga cabai rawit merah utuh, ini kurang lebih 30 buah. Untuk bumbu aromatiknya serai 3 batang, lengkuas cukupnya dikeprek, daun salam 4 lembar, daun jeruk 4 lembar. Selanjutnya panaskan minyak goreng cukupnya, kemudian tumis bumbu halus. Tumis sekalian rempah aromatiknya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang, masukkan dagingnya. Aduk-aduk oseng-oseng dulu sampai daging berubah warna menjadi pucat dan kaku. Setelahnya, tambahkan air kurang lebih 1 liter. Tambahkan juga garam, kaldu bubuk, gula merah, dan lada bubuk. Larutan air asam jawa dari 25 gram asam jawa. Kecap manis kurang lebih 4 sendok makan. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak daging sampai matang dan empuk. Nanti kalau air menyusut tapi daging belum empuk, tinggal ditambahin air lagi ya. Kemudian masak kembali sampai daging benar-benar empuk. Sebelum daging benar-benar empuk, terlebih dahulu masukkan cabenya. Aduk-aduk masak kembali sampai daging benar-benar matang dan empuk. Setelah daging dirasa matang dan empuk, ini sudah matang dan empuk ya, kemudian matikan kompor, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia krengsengan daging sapi versi Mama Ryan. Ini asli enak banget, gurih, legit, manis, tapi manisnya yang balance. Ini masakan khas Jawa Timur, resep aslinya pakai petis. Jadi karena petisnya nggak ada, saya belum beli, jadi petisnya saya skip. Tenang aja, walaupun tidak pakai petis, ini rasanya juara banget, nikmat banget.
Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Mama Ryan akan bikin sajian lebaran lagi. Referensi untuk teman-teman menu lebaran yang dijamin insya Allah momen lebaran akan lebih berkesan dengan menu semur ini yang enaknya susah dilupakan. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan daging sapi. Saya pakai sebanyak 1 kilo lebih atau 1700 gram. Saya pakai bagian sengkel dan sudah dipotong-potong sedikit besar seperti ini. Sudah dicuci bersih juga, boleh diganti dengan daging kambing ya. Selanjutnya untuk bumbunya, ini untuk bumbu halusnya diantaranya bawang merah, bawang putih, jahe, cabai merah besar yang sudah dibuang bijinya, kemiri, ketumbar, merica, jinten. Untuk takarannya ada di deskripsi. Kemudian untuk bumbu lainnya atau bumbu cemplungnya ada tomat merah, serai, lengkuas, daun salam, bunga lawang, kayu manis, dan pala. Selanjutnya untuk bumbu halusnya terlebih dahulu saya akan sangrai. Didahulukan bumbu basahnya cabai merah, jahe, bawang merah, dan kemiri juga. Untuk ketumbar, jinten, dan merica akan menyusul. Karena mereka 3 bumbu kering ini akan cepat gosongnya, jadi saya dahulukan bumbu basahnya. Aduk-aduk atau bolak-balik sangrai semua sampai sedikit kecoklatan. Setelah permukaannya sedikit kecoklatan seperti ini, kemudian masukkan merica, ketumbar, dan jintennya. Aduk-aduk atau bolak-balik sangrai kembali sampai semuanya permukaannya sedikit kecoklatan atau sedikit gelap dari sebelumnya. Setelah semua bumbu permukaannya lebih coklat dari sebelumnya, matikan kompor. Selanjutnya saya akan haluskan menggunakan blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan ya. Kemudian tambahkan air, boleh pakai minyak goreng. Selanjutnya haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Kemudian dilanjut siapkan wajan, masukkan daging ke dalamnya. Dan disusul masukkan juga bumbu halusnya. Kemudian tambahkan air sedikit kurang lebih 100 ml. Saya tambahkan ke bekas blenderannya supaya bumbunya tidak ada yang terbuang. Dan masukkan bumbu cemplungnya atau semua rempah aromatiknya. Untuk tomatnya saya akan masukkan nanti. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 100 ml atau kurang lebih 12 sendok makan. Tambahkan juga minyak goreng kurang lebih 8 sendok makan. Selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah semua benar-benar tercampur rata, kemudian lanjut dimasak dengan api sedang sampai kuahnya menyusut. Tapi jangan lupa nanti sesekali dibolak-balik supaya tidak gosong bawahnya dan bumbu jadi meresap rata. Setelah airnya menyusut seperti ini, kemudian tambahkan air panas atau air yang baru mendidih kurang lebih 1300 ml. Tambahkan juga garam 2 sendok teh penuh, kaldu bubuk 2 sendok teh penuh juga, sedikit micin atau 1 sendok teh, dan masukkan tomatnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak kembali sampai daging matang dan empuk. Setelah dimasak kurang lebih 2 jam ini sudah matang dan empuk dan kuah sebagian menyusut. Kemudian tambahkan kecap manis sedikit lagi supaya rasanya lebih mantul dan warnanya lebih cantik. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak kembali sebentar supaya kecapnya lebih meresap, kurang lebih sampai 1 atau 2 menit. Setelah kecap manis dirasa meresap, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia semur daging khas lebaran versi Mama Ryan. Ini serius teman-teman, enaknya nggak ketolongan. Saking enaknya sampai habis kata untuk mendeskripsikannya. Pokoknya teman-teman harus coba ya. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman yang mau masak daging, saya punya satu resep yang rasanya mantul banget. Ini bukan oseng mercon, tapi rasanya lebih enak.
Pokoknya ini nikmat tiada tara, juaranya ngabisin nasi. Insya Allah teman-teman juga akan suka setelah coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan daging. Saya pakai daging sapi, boleh pakai daging kambing ya. Ini sebanyak 1,5 kilo atau 1.500 gram. Sudah dipotong-potong, saya potong dadu sedang seperti ini. Oh ya, ini daging bagian sengkel, boleh pakai daging bagian yang lain. Kemudian saya akan rebus daging terlebih dahulu. Rebus air secukupnya, setelah mendidih masukkan dagingnya. Ratakan supaya semua daging tenggelam, kemudian biarkan mendidih dulu. Setelah mendidih dia akan berbuih seperti ini, kemudian buang buihnya sampai bersih. Setelah buihnya bersih, tambahkan garam setengah sendok makan, serai 2 batang, daun salam 4 lembar, daun jeruk 4 lembar. Saya tambahkan rempah-rempah supaya dagingnya bau wangi. Kemudian aduk-aduk merata supaya garam larut merata. Kemudian lanjut rebus. Saya menggunakan presto untuk mempersingkat waktu. Kalau teman-teman mau merebus secara manual atau pakai metode apapun supaya daging empuk juga boleh ya. Rebus daging menggunakan presto kurang lebih 20 menit. Dihitung dari knop presto berdesis seperti ini. Sambil merebus daging, saya akan siapkan untuk bumbunya. Cabai merah besar 150 gram, cabai merah keriting 170 gram, cabai rawit merah 100 gram, tomat merah 2 buah, bawang putih 7 siung, bawang merah ini kurang lebih 150 gram, santan 500 ml dari 1 butir kelapa. Dan ini yang bikin tambah mantul, pete 3 papan yang sudah dikupas. Tapi untuk teman-teman yang tidak suka bisa di skip ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya jangan lupa disayat sedikit seperti ini ya, supaya digoreng tidak meledak-ledak. Untuk cabai merah besar dan cabai merah keriting sudah dipotong, jadi tidak usah disayat. Panaskan minyak, kemudian goreng bawangnya dulu. Karena saya goreng utuh, matangnya lebih lama, jadi harus diduluin. Aduk-aduk kemudian goreng kurang lebih setengah matang. Setelahnya masukkan cabai dan tomatnya. Aduk-aduk ratakan sampai semua bahan sambal terkena minyak. Kemudian goreng semua bahan sambal sampai matang. Setelah cabai dirasa setengah matang, saya goreng sekalian terasi. Karena stok terasi matangnya sudah habis. Aduk-aduk kembali, lanjut goreng sampai semua matang. Setelah semua matang, angkat dan tiriskan. Oh ya, ini ternyata terasinya hancur, tapi tidak apa-apa karena semua terasinya menempel di semua bahan ini. Lanjut haluskan bahan sambal. Saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan ya. Kemudian haluskan, nyalakan berhenti beberapa kali supaya hasilnya tidak terlalu halus, masih bertekstur seperti ini. Setelah bahan sambal sudah siap, kita sisihkan dahulu karena saya akan cek untuk dagingnya. Dan ini sudah saya rebus 20 menit, matikan kompor. Sebelum dibuka, jangan lupa buang uapnya dulu supaya aman. Sampai semua uapnya habis. Setelah habis, boleh dibuka. Kemudian angkat daging dan tiriskan. Setelah daging sudah siap, tumis bumbu dengan minyak goreng bekas goreng cabai tadi, tapi tidak semua, secukupnya aja ya. Aduk-aduk kemudian tumis, jangan terlalu lama karena sebelumnya semua bahan sudah digoreng. Tambahkan dulu garam, penyedap rasa, dan gula putih. Aduk-aduk lanjut tumis sebentar aja. Setelahnya masukkan santannya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah menyusut menjadi nyemek-nyemek. Saya tambahkan air kaldunya sedikit, ini kurang lebih 100 ml.
Jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata. Setelah jadi nyemek-nyemek seperti ini, kemudian masukkan petenya. Aduk-aduk masak kembali sebentar, cukup sampai pete setengah matang atau sedikit layu. Setelah pete dirasa cukup kematangannya, matikan kompor. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia sambal daging pete. Ini asli enak banget. Masya Allah, sudah habis kata. Pokoknya ini mantap banget, teman-teman wajib coba. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum.